bika minka, seolah-olah a'udzu billahi minallah. Kita berlindung kepada Allah dari Allah. Coba budak kecil lah, mau dipukul oleh ibunya. Sini kau, mau pukul kau. Dia lari ke ibunya. Dia berlindung dari ibunya kepada ibunya, karena tidak punya ibu raya. Utama. Ya kalaupun istrinya ada ayahnya lagi, ayahnya ada istri lain, bukan ibunya lah maksudnya. Ibu tetap satu, yang namanya itu kan induk. Ya. Maka jika orang tidak punya Allah selain Allah, maka dia tidak akan lari kecuali kepada Allah dari musibah Allah. Nah, untuk tauhid inilah ditarbiyah oleh sufi. Maka itulah makomat itu adalah akhlak menghadapi ketentuan. Kita pergi ke mana? Iskandaria, maka kita melalui Mahathor. Artinya untuk mengenal Allah, kenali semua ketentuan Allah dengan akhlak ini. Karena bukan mengenali Allah, bukan nanti mana kita bukan mengenali Allah ini adalah dengan ciptaannya, dengan ayat-ayat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nah ini namanya dalam tasawuf kita dia agar orang punya akhlak Allah. Menghadapi tadi hikam tadi belum selesai. Jika orang lebih terhadap sesuatu yang ditentukan, tetapi dia taksir ini kurang, tidak melaksanakan apa yang diminta. Yang diminta adalah menghadapinya dengan akhlak Allah. Takhlaqu bi akhlaqillah, innaka la'ala khuluqin 'azim, innama bu'istu bi makarimal akhlaq. Berakhlak dengan akhlak Allah. Kata Allah ini, akhlak Allah ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah akhlak yang agung, akhlakku ini. Maka Nabi juga mengatakan aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Karena dia adalah distributor akhlak yang tunggal, satu-satunya dari Allah adalah Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Rasulullah SAW adalah juga agent tunggal, distributor tunggal cinta. Dan juga Rasulullah SAW adalah distributor tunggal kebahagiaan. Dengan mahabbah kepada Rasulullah tertuang semua rohaninya kepada. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Ma sabbaballahu fi qalbi, asabtuhu fi qalbi Abi Bakar." Dan begitu secara kasar. Dalam usul haram bainal mawani. Berputar terus cawan cinta itu dari tubuh ke tubuh, dari tubuh ke tubuh, dengan suhbah dan mewaris. Maka diajak bersama saya untuk menuju kepada Allah, diajarkan syukur, ridho, sabar. Inilah mahabbah yang ilahi. Artinya diajak untuk melihat sesuatu ketentuan Allah itu dengan akhlak Allah. Karena sesuatu itu daripada Allah dan kita mengakukannya dengan Allah dan untuk Allah. Minallahi wa billahi wa ilallah. Dan itulah tasawuf. Tidak ada lain kecuali itu tasawuf. Tasawuf bukan pengusiran jin, bukan pengobatan, bukan perbomohan, bukan persilatan, bukan, tidak ada. Tasawuf seperti itu. Tasawuf adalah bagaimana dia menjadi hamba. Nah, untuk itulah manhaj itu. Dan itulah maqamat dan ahwal. Maqamat adalah akhlak yang sudah tetap layak terbayar, maka dia maqam. Kalau dia sudah dapat sabar adalah karakternya. Karakter pribadinya itu sabar sudah. Kalau sudah mendapat sabar, maka dia sudah menyabari semua dari Allah. Itu maqam. Tapi kalau belum lagi, maka dia masih hal. Sabarnya masih hal.
Ya, bukan sabar itu dihitung, kita hitung saja sampai 3 hari. Kalau dia buat juga harus kita pukul. Tuh, dia berarti sudah tidak sabar sejak awal. Sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya sabar adalah kafir. Bagaimana menyabari Allah? Dengan sabar Allah, maka coba Nabi berdoa, Allahumma afrigh alaina sabra. Afrigh artinya perlu sabar banyak. Karena sabar itu pahalanya diberi hisab. Dan terus ridha, syukur dan semua sekali. Kalau di situ ada 7 itu sudah contoh saja. Tapi sebetulnya sifat itu, akhlak itu banyak. Itu sudah contoh-contoh besar. Yang besar-besar itu 7. Kenapa dikasih 7? Karena 7 ini juga menyimpan makna banyak. Nah, karena sabah itu adalah adat, la yadullu ala al-adad, lakin yadullu ala al-kathrah. Menunjukkan banyak. Sebetulnya banyak, bukan 7 atau. Dan adapun yang terakhir itu adalah adab. Di situ disebutkan ada adab. Ada berpakaian, ya. Ada berkhidmat. Karena ketika saya memilih mana yang penting, ada berpakaian. Karena saya teringat, kebetulan artinya saya punya orang tua seorang yang punya amanah adalah mereka dia seorang musyrik. Mereka ada bidang asal. Jadi saya disuruh guna baju ini, pada disuruh ada serban, mereka tak mau, tak suka, tapi dipaksa. Nah, sejak umur 12 lagi. Caranya diwajibkan sholat Jumat guna ini dan guna serban. Jadi diharuskan tiap-tiap hari, tapi kadang melanggar, tapi Jumat diwajibkan. Jadi Jumat saya guna, saya kecil lagi. Selepas sudah besar, selepas sholat Jumat itu dia kata, ini kamu, kita pergi ke mall. Oh iya, saya mau lari ke bilik, mau ganti baju. Jangan. Oh mana mau pergi mati? Jangan, baju. Terus saya begitu. Umur 17 tahun, guna serban, ini masuk mall. Masuk mall. Jadi macam makhluk lain masuk ke planet lain. Allah. Jadi saya mengutuk pakaian seperti ini. Geram saya kenapa? Rupanya baju itu dilaj, sehingga itu obat. Dengan baju ini maka kita tidak maksiat. Karena baju imma lil ilaj, imma lil maqam. Mungkin para suyuh itu makamnya dia pakai baju ini. Jadi kita masih ilaj lagi kan. Pakai baju ini mungkin tak maksiat. Sorbannya besar maksiat. Itu di dalam tasawuf nampak pakaian dipentingkan. Tetapi saya mendapat seorang syaikh guru, ya Sidi Yusuf Al-Hasani, dia tak kisah pakaian. Ini pakai Levi's apa? Tidak terbiar. Ya, mana itu syaikh mana? Kemudian ada khidmat. Khidmat itu sebetulnya menghilangkan takabur. Menghilangkan takabur. Bagaimana dia takabur dengan syekh? Kalau dia dengan syekh, dia kata syekh itu adalah orang yang ilmunya lebih banyak dari dia, lebih soleh dari dia, amalnya lebih banyak dari dia, umurnya lebih tua dari dia. Kenapa dia tidak tawadhu? Kalau kepada yang dia kata ini lebih baik dari dia semua tidak tawadhu, bagaimana kepada orang? Nafsu-nafsu tidak kenal Allah, marah. Ada manusia. Apa yang membedakan Sayyidina Abu Bakar dan Abu Jahal? Sama-sama melihat Rasulullah.
Yang satu takabur dengan nafsunya, yang satu tidak. Gak ada biasa yang lain. Yang satu dengan nafsu, yang satu dengan roh. Artinya bahwa Abu Jahal melihat bahwa yang dilakukan Rasulullah baik, tapi tak terima. Bukan tak tahu, tak ada akal, tak tahu itu baik, tapi nafsu. Kita tahu semua kebaikan, tahu maksiat, tapi melakukan. Nafsu kan? Apakah itu tidak perlu tarbiyah? Nafsu itu ada dua, ada nafsu syahwani, ada nafsu ghadabi. Ada nafsu syahwani, ada nafsu ghadabi. Ini dua yang kena ditundukkan oleh sinar cahaya rohani. Maka itu sebabnya di dalam tasawuf itu khidmah sangat luar biasa. Maka saya baca di dalam kitab yang ditulis dalam tarekat Qadiriyah, ulama-ulama dulu memperlakukan muridnya pertama kali dia jadi murid, dia hanya bawakan cawan syai saja kepada guru. Kita mari guru yang ada di sana syai dengan bawa selipar dia sudah taksi. Yang bertahun-tahun dibiarkan di depan orang ramai dia kasih kaki itu pukul kepala. Mungkin di mata kehidupan materialisme itu ihana kepada orang, ihana kepada nafsu. Saya itu sangat menghormati dia. Tapi orang dengan pandangan yang tidak tarbiyah tidak paham. Saya terkadang sering merasa menjadi penipu, seorang yang bawa pendusta, penipu. Saya jika jumpa saya khidmah, tapi dia ringan untuk khidmah. Syekh itu mengira bahwa saya ahli khidmah, padahal bukan. Di dalam keluarga itu sudah jadi tradisi. Saya sejak kecil, begitu sudah agak besar sedikit, ibu saya mengajarkan. Jika ayah saya masuk, selipernya ambil, diputarlah, ambil air, jalan itu. Jadi adab kepada syekh itu dipraktikkan dalam kehidupan keluarga. Jadi jika ayah saya macam mau minum, ada air dekat di sana, dia udah pandang air. Kalau istri paham lah, suami mau air atau murid dia yang terdekat paham. Anak yang kecil mana paham. Maka diajarkan dari ibu. Ayah mau minum cepat-cepat. Betul lah mau minum, bu. Ambil cepat. Sambil dalam budak kecil, ambil. Mau minum kan? Ya. Oh, pandai kamu. Mulai kecil begitu lagi sampai terbiasa. Ketika dia minum ini basah macam cari mandil, hari waktu mengaji saya suruh duduk bawah. Tengok mandilnya sudah tak guna, ganti mandil baru, atau airnya kosong, atau apa-apa kitabnya mungkin nanti jatuh ke tangan kita. Diajarkan. Ini sampai jadi ajar. Maka kadang saya suka menangis. Saya dapat khidmah kepada saya itu bukan karena memang saya tawadu, tapi sudah ditakwin sejak kecil dengan adab itu. Satu hari pernah terjadi tamu ayah saya bincang dengan tamu. Rupanya di ruang di depan rumah, bukan di dalam tapi di ruang. Lalu ada pintu bocor, air bocor, hujan menitip ke atas meja. Saya mengantuk, jadi tak perasan. Kalau ayah saya itu memberi isyarat, matanya tengok sana.
Tengok ayat itu, apa ayat itu mirip sana. Jadi tamunya sarang-sarang, pergi ke masjid, masjid depan rumahnya. Kalau saya bilang, kamu buta mata kamu. Tengok. Tetapi saya merasa bahwa ayah dengan ibu lebih kasih ayah. Karena dia mendidik dengan hati yang lembut dan cinta. Adapun itu adab lagi. Hatta dia kata buta kamu. Kita dimarah begitu langsung sama-sama. Tapi dia ingin berubah ini, ingin memahami. Rupanya tasawuf mengajarkan isyarat pada ibadah. Orang jika tidak paham isyarat maka la yafham al-ibadah. Jika orang paham isyarat tak cakap. Orang kalau cakap saja tak paham, bagaimana isyarat? Umar. Kalau kita lupa kita. Rupanya dia mengajarkan mereka antara dia bil isyarat la bila ibadah. Nah, wa bil isyarat alladhi yafham. Itulah khidmah. Jadi hilang ayat. Dan dia tawadu. Dan besok dia melihat orang semua, dia terpanggil, oh itu istri saya, itu anak saya, itu kan orang lain dari kita kan. Itu orang tua saya, itu mertua saya, itu guru saya, itu murid saya, itu sahabat saya, semuanya dilayani dengan akhlak tawadu dan kasih. Untuk itu sebetulnya khidmah, bukan untuk memperhamba. Ya, seperti raja-raja, nah dia terdiam. Seorang syekh, jika dia merasa hatinya takabur kepada muridnya, maka dia akan cium kaki muridnya. Saya ada pengalaman bersama syekh, dia mungkin merasa takabur dengan muridnya, tiba-tiba dipanggil, ya hal datang, dilempar ini, ambil, itu dibagi rupanya. Begitu mau ambil, saya itu ambil dulu. Dia mengambil kain ini di bawah, lalu dicium kaki murid. Lalu murid bilang, saya kenapa baca? Nah, aku tak mampu melawan rasa sombongku kepada maka cium kaki. Dia syekh sebetulnya lebih beradab kepada kita daripada kita kepada saya. Karena dia ahli adab. Dia tak adab di dalam ta'adid ini. Maka kita dikajarkan adab oleh orang-orang yang beradab. Saya tidak kenal mahabbah dan adab kecuali dari mereka. Tak pernah saya lihat dari ulama lain, kecuali dari ulama murabbi. Dan yang terakhir adalah tidak meminta kepada orang. Ini adalah soalun nas. Orang-orang sufi dan para sahabat dulu tidak mau minta. Hatta minta bil izzah, memberi bil izzah, mengambil bil izzah. Al-akhad wal-'ata was-su'al kullu bil izzah. Tidak menghinakan diri. Itu adalah adab kepada Allah dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada sekalian, ya, sebetulnya secara detail itu tak cukup masalah, tapi sengaja saya ambil yang artinya yang ikhtisar ya, semampu mungkin. Ya, adapun ada apa-apa baca yang perlu ditanya, tanyalah. Saya punya WM, saya punya Facebook. Tanya, dan jika saya kelampangan, insya Allah akan saya beri jawaban apa-apa yang dalam isi buku ini atau apa-apalah tentang hakikat dan tasawuf. Terus soalnya, apakah hukumnya puasa pada bulan Rajab?
pandangannya tentang Albani yang tidak mempunyai guru dalam bidang hadis, tapi hebat dalam ilmu hadis. Sedangkan beliau tidak ada guru dalam bidang hadis, sekedar baca buku hadis dalam kitab. Ya antum sudah tahu lah ini kisah dia, jangan ke sana. Yang sudah tahu jangan ditanya. Yang kedua, benarkah dalam kitab Ihya Ulumuddin mempunyai hadis palsu dan dhaif? Ya, banyak sekali. Sudah, pertanyaannya kan itu kan? Sudah. Bahkan di dalam Ihya Ulumuddin ada Al-Quran dan ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, dan ada pendapat ulama-ulama semua. Apa salahnya menulis buku? Orang sekarang bahkan bukan lagi hadis dhaif, dia mengambil tulisan daripada kafir, ditulis dalam buku. Lalu bicara tentang Islam apa? Yang penting kita harus tahu apa yang dibincang oleh Ihya Ulumuddin, oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali. Yang dibincang adalah satu maudhu yang ma'ruf dalam Islam. Satu. Kedua, tengok yang didahulukan, lihat metodenya. Sayyidina Imam mendahulukan Al-Quran dan hadis sahih, baru kemudian menyokongnya, pandangan dia memperkuat pandangan itu dengan apa-apa pandangan, dari Taurat, dari Injil, dari dhaif, dari maudhu, dari kisah yang mubalaghah, yang penting maknanya. Dan orang sudah mensyarahkan Ihya Ulumuddin, ada yang dikatakan Tahzibul Ihya, yang merevisi, yang membuang, yang lemah-lemah daripada pemikiran dan hadis, yang dari dalil-dalil dibuang. Tetap kukuh lagi, kekal lagi tajuk yang dibincangkan. Tak ada yang tidak ada dhaif. Hatta di dalam kitab Al-Imam Ibn Hanbal banyak yang dhaif. Bahkan yang katanya di hadis Muslim, ya semuanya sahih, setelah diteliti ulang ternyata ada 3 buah hadis yang dhaif dan lain sebagainya. Ada kata 17 hadis dhaif. Ya Allah, betul kalau dalam Ihya Ulumuddin, tapi tengok apa yang dibincangkannya dan bagaimana metode kejadian. Dan tajuknya ini, lalu dia kata qala Allah Ta'ala dulu, kan Quran dulu, baru qala Nabi, hadis dulu, baru kemudian ada hadis-hadis dhaif. Bukan dhaif yang tidak boleh diamalkan, dan yang dibincangkannya adalah bukan masalah tauhid, ya, tetapi adalah masalah mau'izah dan nasihat. Orang nasihat kita contohkan daripada cerita Tom Jerry pun boleh. Dia nasihat, tengok Tom Jerry, dia pandai memberi orang. Nah, kan yang penting memberi orang, bukan Tom and Jerry-nya, bukan hadis dhaifnya, isinya itu. Apa buta mereka hatinya dan matanya melihat tajuk yang dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali begitu baik dan tinggi. Itu karena ada sinisme, ada hasad kepada orang-orang yang siddiqin. Antara sifat murabi adalah kasyaf, sesuatu yang tersembunyi. Bagaimana kita tidak mengetahui murabi itu kasyaf? Kita tak perlu mengetahui murabi itu kasyaf atau tidak kasyaf. Ya, li'anna muhasabah khairun minal mukasyafah. Yang berarti kita muhasabah diri itu lebih baik daripada mukasyafah. Atau seorang syahid dikasih mukasyafah, dia tak malu. Ya, untuk apa kasyaf? Ya, lebih mulia muhasabah daripada mukasyafah. Banyak aneh-aneh. Cari guru, jangan cari guru yang aneh, cari guru yang tidak aneh. Ramai orang yang cari guru yang aneh, itu tandanya bahwa dia pun aneh juga. Iya, kalau dia orang yang waras, sehat, salim, jiwanya, akalnya, maka dia cari orang yang sehat, waras, salim. Seorang mursyid adalah orang yang sehat dan salim. Jika orang sudah mencari saya yang aneh-aneh, yang tidak panjang, yang matanya dalam, yang tidak guna baju, itu dia pun orang gila, yang dari orang gila itu. Karena seorang syekh, seorang yang berpadanan antara syariat dan hakikat. Kalau kita lihat zahirnya tidak keluar dari adab syariat, ya, tidak keluar dari adab syariat. Jika terkeluar, Abi Yazid Al-Bistami mendengar ada seorang ulama yang ma'ruf bil karamah di
kampung sana, lalu dia ajak murid-muridnya pergi ke sana untuk apa? Untuk tabarruk. Lalu dia masuk masjid dan tunggu saya itu datang. Tiba-tiba saya datang, orang semua berdiri. Lalu saya itu meludah ke arah kiblat. Lalu Imam Abi Yazid mengatakan, jom kita balik. Wala bagi salam kepada saya itu, lalu mana datang kepada saya. Lalu muridnya tanya, kenapa saya? Kita tunggu lama. Mestinya ketika saya datang kita bagi salam berapa? Ini kenapa kita pergi? Tak dijawabnya, dia pergi balik sampai rumah dia datang. Bagaimana dia menjadi orang ahli adab kepada Allah dan tidak beradab secara syariah. Dia tengok meludah ke arah kiblat. Jika secara syariat tidak beradab, bagaimana beradab kepada hakikat yang tak nampak Allah itu? Maka seorang sufi, seorang syaikh adalah seorang yang mutamasik di syariat zahirah dan juga bil haqiqah batinah. Dia memperlakukan orang zahirnya dengan syariah, tapi batinnya dengan hakikat. Artinya ketika dia berdakwah tidak keluar daripada cara dakwah yang diajarkan, tetapi hatinya tidak penuh dengan benci, tidak penuh dengan penuh mencintai, karena dia melihat bahwa itu dari Allah dan yang memberikan hidayah adalah Allah, bukan dia. Ini tapi partai ahli neraka, ahli jahannam, loh tidak. Ini partai ahli jahannam, kafir. Dan tidak ada yang kurang dari pengetahuan Islam kecuali adab kepada Allah dan akhlak. Ya. Ini ada soalan tentang puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, itu ma'ruf bahwa Rasulullah SAW tidak pernah banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Silakan ada soalan lagi. Mereka adalah orang-orang yang menghambat kepada Rasulullah SAW sehingga mereka terbawa kepada ini. Mereka orang yang senantiasa berselawat setiap hari sehingga lelah dalam tidurnya, dan dia senantiasa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, terutama akhlak pada siapapun selalu terbayang kepada Rasulullah. Mereka jika melakukan akhlak, maka yang terbayang di mata mereka adalah Rasulullah SAW. Karena cinta Rasulullah, karena Rasulullah adalah sumber akhlak. Aslul akhlak, wa manfaul akhlak, yaitu Rasulullah SAW. Maka ketika kita berakhlak, kita ingat Rasulullah SAW. Dan itu lebih baik daripada ini. Ya. Maka orang jika seperti itu, maka dia mendapat busyra, bimbing kepada Rasulullah SAW. Minta untuk lebih istiqnas, untuk menenteramkan hatinya bahwa apa yang dilakukannya betul. Ya. Tapi tidak itu pun dia sudah mendapatkan sesuatu yang berharga. Ya. Karena kerinduan mereka kepada Rasulullah itu yang membuat mereka berdiri kepada Rasulullah. Dia baca syama'il Muhammadiyah, dia baca sifat-sifat Rasulullah, semua sifat. Tubuhnya, apa basyariah dia semua dia enggak. Dengan baca itu dia membayangkan. Kemudian bermimpi. Nah, saya akan itulah yang akan Rasulullah SAW. Bermimpi, maka betulan. Maka mungkin awalnya bermimpi macam tak nampak, jumpa bermuka begitu dan tak nampak wajahnya putih, bersinar, tak nampak bentuknya. Maka sebelum itu kita berada di luar masjid, orang ramai mengatakan bahwa Rasulullah ada dalam masjid. Kita nak masuk, lalu dijaga. Ini sudah isyarat bahwa dia boleh berjumpa Rasulullah dan tetap asam begitu.